Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Kiai Said bin Kiai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal selesai kita membahas kandungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kandungannya dari semua sifat-sifat yang telah kita kaji, itu semua menjadi kandungan atau tersimpan di dalam maknanya kalimat tauhid. Jadi kapanpun kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka makna-makna ini harus terlintas di hati kita sebagai tanda kita menghadirkan hati kita ketika membaca kalimat tersebut. Tapi ketika membaca kalimat tersebut di dalam hati tidak hadir makna-makna ini, berarti yang hadir berkat, yang hadir bungkusan kue, yang hadir nasi kebuli, maka bacaan kita nggak mendapatkan keuntungan apa-apa. Makanya banyak orang baca tahlilan
yang dikirimin nggak dapat apa-apa gitu. Kenapa? Waktu ngirim nggak ada pahalanya. Kan amal itu yang bisa kita sumbangkan, yang bisa kita berikan kepada yang mati itu amal yang ada pahalanya. Makanya biar ada pahalanya gimana? Saya baca dulu La ilaha illallah. Setelah saya baca, saya mohon kepada Allah, ya Allah, kalau bacaan tadi ada pahalanya, ya Allah, kirimkan ke si fulan. Kalau ada, kalau nggak ada, lah itu. Jadi bukan kalau tahlil pasti nyampe, kalau ada pahalanya. Allahumma ausil sawaba minna ilaihim, ya Allah, tolong sampaikanlah pahala dari bacaanku ini kepada fulan. Sama halnya kamu nyembelih sapi, kambing, nggak boleh bacaan dari awal motong, saya mau motong kambing atas nama almarhum fulan, nggak boleh, nggak sah. Bolehnya gimana? Saya mau motong kambing ini atas nama saya. Nah, potong, bes, udah selesai. Ya Allah, pahala dari pak kambing yang saya potong ini saya berikan ke almarhum fulan. Nah, boleh begitu. Sudah jadi amal namanya. Jangan masih kambing hidup, ini saya potong atas nama almarhum, nggak boleh, karena orang yang sudah mati nggak ada amalnya lagi, nggak bisa beramal, nggak bisa. Sama kayak kamu sholat, kamu puasa, puasanya siapa? Kamu dulu ngerjain. Ketika ada pahalanya, baru kasih si fulan, gitu dong. Jadi bukan terus langsung atas nama fulan, nggak boleh. Nah, sama dengan ini. Jadi kalau kamu mau zikir la ilaha illallah, maka hadirkan maknanya ke dalam hati. Kalau sudah ada pahalanya, karena pahala zikir itu ketika kita mengingat maknanya. Beda dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran diberi pahala ketika membacanya dengan bacaan yang baik, maka diberi pahala. Tapi kalau zikir, nggak cukup membacanya, tapi menghadirkan maknanya. Karena zikir itu di antara keuntungannya adalah mau mengingat kepada Allah. Kalau nggak ingat apa-apa, maka nggak ada pahala dari zikir tersebut. Jadi makna apa yang harus kita hadirkan dalam hati kita ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka sudah kita kaji kemarin, yang harus kita hadirkan adalah makna ketuhanan bagi Allah, yaitu istighna'ul ilah an kulli ma siwah waftiqaru kullu ma adahu ilaih. Dialah Allah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu hanya butuh kepada Allah. Makna ini yang hadir di tiap bacaan tahlil kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau nggak bisa menghadirkan makna itu sekaligus, hadirkan satu persatu. Tidak ada yang menghidupkan, hanya Engkau ya Allah. Tidak ada yang mematikan, hanya Engkau ya Allah. Tidak ada yang memberikan manfaat, hanya Engkau. Terus tidak ada yang memberikan maldoroh, hanya Engkau. Gak ada yang menggerakkan kami, hanya Engkau. Tidak ada yang mendiamkan kami, hanya Engkau. Terus hingga
kita nggak menghadirkan yang lain di dalam seluruh kejadian alam semesta ini. Kita nggak menghadirkan yang lain di dalam apapun yang terjadi pada diri saya maupun langit dan buminya Allah ini. Yang kita ingat hanya kehadirannya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin, sebagai pengatur alam semesta. Wujud kita, tiadanya kita, hidup kita, senangnya kita, bahagia kita hanya muncul dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna ini hadir. Maka orang yang bisa menghadirkan makna ini dengan khusyuk, maka muncul nanti rahasia-rahasia yang istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan munculkan nanti keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan, tapi itu sebagai bonus, jangan sebagai tujuan. Saya baca ini biar dapat ini, saya baca ini biar dapat ini, jangan, tapi itu sebagai bonus. Bonus itu kan boleh dapat, boleh nggak dapat, tapi inti yang mau kita kerjakan harus dapat. Apa? Mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan hati kita mengingat Allah. Maka dari makna istighna dan makna iftikar yang telah kita pelajari, ini harus diulang-ulang. Kalau ini nggak ngerti, ya kita ulang lagi nanti sampai kamu ngerti istighna dan iftikar. Karena intinya ngaji tauhid di sini. Kalau hanya apal wujud kidam bako, ya ngajinya sama anak saya, kamu yang SD, jangan ngaji di sini. Kalau cuman mau apalan wujud kidam bako, tapi intinya ngaji kita sampai kita bisa menyusun semua makna-makna sifat-sifat Allah, bisa kita kumpulkan kembali masuk ke dalam la ilaha illallah. Maka barulah kita selesai dalam mengkaji ilmu tauhid. Kalau belum bisa menyusun semua sifat-sifat itu masuk ke dalam la ilaha illallah, kita belum selesai pengajiannya. Di makna yang masuk dalam istighna ada berapa? 28 akidah. Makna yang masuk dalam iftikar ada 22 akidah, hingga jumlahnya ada 50 akidah yang tersimpan di dalam la ilaha illallah. Lalu berikutnya kita akan sambung makna yang tersimpan di dalam Muhammadur Rasulullah. Makna yang tersimpan, terkandung di dalam makna Muhammad Rasulullah adalah 14 akidah. Bagaimana cara memasukkan 14 akidah ini ke dalam Muhammad Rasulullah? Oh, caranya diambil dari kalimat Muhammad Rasulullah ini menetapkan bahwa subutur risalati li sayyidina Muhammadin, tetapnya sifat-sifat kerasulan itu pada diri Nabi Muhammad. Sifat kerasulan itu ada pada diri Nabi Muhammad. Kita tidak melihat wujudnya, kita nggak melihat fisiknya, ya. Fisiknya Nabi Muhammad kita nggak jumpa, nggak ngelihat, nggak ketemu kita. Yang kita jumpa apa? Risalahnya. Yang kita jumpa adalah
agama yang dibawanya. Maka dalam setiap kesaksian kita menyaksikan bahwa pembawa agama ini, pembawa risalah ini pastilah mempunyai sifat-sifat kerasulan. Itu yang kita saksikan, bahwa pembawa agama ini betul-betul utusan Allah, bahwa pembawa agama ini betul-betul seorang rasul, bukan gadungan, bukan rasulan, tapi betul-betul utusan Allah. Maka kalau dia betul-betul utusan Allah, dia betul-betul seorang rasul, maka pasti pada dirinya mempunyai 4 sifat yang wajib dan mempunyai 4 sifat yang mustahil, ditambah lagi dengan 1 sifat yang jaiz. Ini pasti bahwa setiap rasul, setiap utusan pasti punya 4 sifat tersebut. Apa itu sifat yang 4 itu? Yang pertama sidik, terus tabligh, amanah, dan fatona. Ini semua rasul pasti punya sifat ini. Walaupun saya nggak melihat fisiknya, tapi ketika saya melihat agama yang dibawanya, risalah yang dibawanya, maka saya bersaksi, saya meyakini pembawanya pasti punya sifat sidik, tabligh, amanah, dan fatona. Jadi tiap kali kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketika ingat Muhammad Rasulullah, maka dalam kalimat Rasul itulah kita akan memasukkan semua akidah. Muhammad Rasul Allah. Maka kalimat Rasul kita bongkar. Apa sih Rasul? Rasul adalah seorang manusia yang wajib pada dirinya punya sifat sidik, tabligh, amanah, dan fatona. Mustahil mereka mempunyai lawan dari yang 4 tersebut, yaitu kedzib, khianat, kitman, dan baladah. Mustahil bohong, mustahil berkhianat, mustahil menyimpan berita, dan mustahil bodoh. Nggak ada utusan kok punya sifat 4 ini, nggak ada. Ada utusan tapi pembohong, yang utus saja goblok. Wong pembohong kok diutus. Ini ada seorang utusan tapi pengkhianat, memang yang utus yang salah. Masa ada pengkhianat dijadikan utusan? Jadi seorang utusan itu pasti dipilih dan pasti punya 4 sifat tersebut, dan mustahil punya lawannya dari yang 4. Terus lagi ditambah 1 perkara yang jaiz. Apa yang jaiz? Wuqu'ul a'radil basyariyati lahum. Terdapatnya sifat-sifat kemanusiaan pada diri mereka. Sifat kemanusiaan yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Ini kesaksian kita. Jadi ketika mengucapkan Muhammadur Rasulullah, kamu tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika mengucapkan Muhammad Rasulullah,
maka kamu ingat dia pasti punya sifat sidik, tablik, amanah, fatonah, mustahil, dia kidib, khianat, baladah, kitman. Ini muncul makna itu di dalam hati kita. Dan muncul pula makna bahwa dia adalah seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang diberikan sifat-sifat mulia sebagai manusia, yang tidak mengurangi derajat keutamaannya. Mustahil para rasul bersifat ketuhanan, dan mustahil para rasul bersifat malaikat. Ini kita mau menolak pahamnya orang-orang Arab. Orang-orang Arab kuno itu menganggap kalau memang ada rasul, ada utusan Tuhan, ya pasti mereka itu bangsa malaikat yang nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak kawin, baru dia jadi utusan Tuhan. Kalau masih makan, masih minum, tidur, kawin, masih bisa korupsi lah katanya. Nggak beres dah gitu. Jadi mereka nggak mau nerima nabi yang bangsa carinya yang bangsa malaikat. Lah kapan ketemunya? Orang nggak ada nabi bangsa malaikat, nggak pernah diutus kepada kita. Nabi bangsa malaikat itu diutus kepada siapa? Nabi lagi. Ya, malaikat Jibril diutus kepada siapa? Kepada Rasul lagi, yaitu Nabi Muhammad. Jadi kalau diutusnya para malaikat itu nggak diutus langsung kepada kita, tapi diutusnya malaikat kepada para rasul. Mereka diutus menyampaikan perintah Allah, dan para rasul yang bangsa manusia itulah yang menyampaikan beritanya kepada kita. Ana basyarun yuha ilayya. Aku adalah bangsa manusia yang mana Allah memberikan wahyu kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya 4 yang wajib, 4 yang mustahil, ditambah 1 perkara yang jaiz, yaitu bangsa manusia. Lawannya juga 1 mustahil bersifat Tuhan dan mustahil bersifat malaikat. Maka jumlahnya ada 10. Kita mau menolak orang-orang Arab kuno, mau menolak orang-orang Nasrani, mau menolak orang-orang Yahudi. Maka kamu kalau baca Fatihah itu selalu minta perlindungan dari Allah, dijauhkan dari akidahnya, perbuatan, tingkahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub dan dhalin ini dua-duanya dinisbatkan kepada Yahudi dan Nasrani. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, semoga saya termasuk golongan orang-orang yang dijauhkan dari perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Mereka berlebihan, mereka orang-orang yang berbuat aniaya. Makanya kita sudah diberikan pedoman, jangan sampai kamu meniru perbuatan mereka. Apa berlebihannya mereka? Menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, menganggap Uzair sebagai Tuhan, menolak kenabian Nabi Muhammad, dan berbagai macam lagi kekejian atau aniaya yang diperbuat oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Ini makna yang harus tersimpan dalam hati kita, yang menjadi pokok dari sifat-sifat kerasulan. Ditambah lagi berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya ada 4, yaitu
Al-imanu bisairil ambiya, iman kepada adanya para nabi, iman kepada adanya para malaikat, iman kepada adanya kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit, dan iman kepada hari kiamat. Berapa? 4. Ini 4 ini berita yang wajib kita imani, yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita tentang kenabian sebelumnya, berita tentang adanya para malaikat, berita tentang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi, yang terakhir berita tentang hadirnya hari kiamat. Maka 4 ini berita yang wajib kita imani, yang masuk ke dalam maknanya Muhammad Rasulullah. Jadi saya bersaksi dia Muhammad Rasulullah, maka dia punya sifat siddiq, tabligh, amanah, fatonah, mustahil, kedzib, khianat, kitman, baladah. Maka dia punya sifat bangsa manusia. Dan saya iman semua berita-berita yang disampaikannya. Apa? Berita kerasulan, berita malaikat, berita kitab suci, dan berita hari kiamat. Syukron. Gua dari rumah. Jumlahnya semuanya 10 sifat-sifat Nabi, 4 berita yang dibawa Nabi, jumlahnya ada 14. Jadi yang masuk dalam maknanya Muhammad Rasulullah berapa? 14. Ini kitabnya Kiai Said. Kalau punya Habib Utsman bin Yahya, jumlahnya lebih gampang diingat berapa? 63 semuanya. Jadi yang sifat nabinya berapa? 13. 50 la ilaha illallah, 13 sifat para rasul, jumlahnya 63 sesuai dengan usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini biar gampang mengingatnya. Akidah yang tersimpan di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalau dalam kitab ini ada berapa? 64. Karena di dalam makna Muhammad Rasulullah, Kiai Said memasukkan 14 akidah. Tapi dalam kitab-kitab yang lain ada yang menuliskan jumlahnya 13, sehingga ketika ditambah dengan akidah yang 50 dari makna la ilaha illallah, maka jumlahnya berapa? 63. Maka inilah makna yang harus kita hadirkan ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan maknanya panjang, Beb. Ya memang panjang maknanya. Kitabnya segini, ya. Nah terus gimana biar cepet, Beb? Dilatih di waktu senggang. Kalau kamu sering latih, nanti akan ringkes. Sekali baca bisa kamu ingat, sekali baca bisa kamu ingat. Tapi kalau nggak pernah dilatih, ya kayaknya panjang bener isinya, gimana mau mengingatnya? Sering. Ketika mulutnya mengucapkan, hatinya mengingat maknanya. Ketika sedang mengingat hatinya, langsung mulutnya mengucapkan. Karena seringnya diulang-ulang, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang penting lagi, yang diharapkan lagi, diberikan oleh Allah kemudahan ketika sakaratul maut. Ini intinya, ini harapannya. Allah ridho kepada kita, Allah mudahkan kita hingga ketika sakaratul maut kalimat ini terucap dari lisan kita dan mengingat maknanya.
Jangan sampai sakaratul maut harus diingatkan. Pak, nyebut Pak. Ada? Pak, nyebut Pak. Istighfar Pak. Pak, istighfar Pak. Bunyinya Pak, istighfar, istighfar, istighfar. Banget nggak ngertinya itu, ada yang Allah nggak ingatkan dia kalimat apa yang harus dia baca. Pak, nyebut Pak, but. Mau nyebut apa? Wong di waktu senggangnya nggak pernah inget Allah. Gimana di waktu sempitnya mau inget Allah? Maka kita gunakan waktu senggang kita untuk mengingat semua makna-makna ini. Bolak-balik kitab ini kalau perlu kamu bawa tidur. Jangan cuma dibaca di musola, bawa tidur, bangun tidur baca, mau tidur baca, senggang dibaca. Anggap kitab ini kayak HP kamu yang tiap hari kamu bawa sono kemari, kantongin dilus-lus tiap hari. Ganti pakai kitab ini agar sampai maknanya ke hati kita. Kalau bisa kamu praktekkan ini, nggak sampai sebulan nyantel di hati kita. Tinggal kita lanjutkan mengingatnya dengan zikir. Ketika kitab ini sudah dipahami, sudah bisa kita menyusun maknanya. 28 akidah masuk kemana, 14 akidah, 22 akidah masuk kemana, 14 akidah masuk kemana. Udah bisa kita ulang-ulang. Ahli kita sudah paham, bisa bongkar, bisa masang. Maka kitab ini boleh diwariskan pada yang lain. Kenapa? Jangan sampai akidah kita tertinggal di kitab. Repot waktu mau mati, kitabnya mana ya? Cari kitab. Ntar dulu saya tak buka kitabnya. Malaikat nggak nungguin buka kitab, kepret langsung, lamaan nungguin buka kitab segala. Maka jangan sampai imannya dicantelin di kitab. Kitab ini hanya panduan kita untuk sampai mengingat kepada Allah. Maka pakai, gunakan dia, kita ulang bolak-balik agar betul-betul sampai kepada orang yang memahami maknanya secara jelas. Jangan cuman bisa tapi jadi ahli. Ahli la ilaha illallah. Tahu, orang yang tahu sama orang yang ahli beda. Orang yang tahu mobil itu kamu ketemu di jalan, kamu tanya, orang juga tahu mobil. Yang tinggal di bawah kolong jembatan, kamu tanya, Pak itu yang lewat mobil apa? Tahu dia. Lo kira nggak tahu? Tahu, oh iya itu mobil sedan, oh iya itu mereknya ini, oh iya tahu. Tapi cuman tahu, bukan ahli. Ya, beda sama ahli. Nggak cuman tahu mobilnya apa, oh itu cc-nya sekian, bensinnya sekian, kemampuannya sekian, itu ahli. Bisa dia bongkar, bisa dia pasang, itu ahli. Bukan hanya tahu, tapi betul-betul bisa sampai ke dalam mengerti kandungan yang tersimpan di dalamnya. Makanya perintahnya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ahli. Kamu disuruh ahli tentang la ilaha illallah. Bukan cukup tahu, bukan. Tapi sampai jadi ahli. Betul-betul orang yang berilmu tentang dua kalimat syahadat. Ini akhir dari kitab yang kita baca. Akhir dari pembahasan akidah yang seluruhnya sudah kita bahas semua. Jumlahnya ada 64 akidah. Adapun mu'taqad yang 64 ini wajib atas tiap-tiap orang mukallaf
untuk mengetahuinya secara terperinci beserta dalil-dalilnya. Ini pendapat siapa? Pendapatnya Imam As-Sanusi radhiyallahu an. Jadi ada beberapa pendapatnya para ulama mengenai kewajiban memahami 64 ini. Yang paling ketat, yang paling keras pendapatnya, dan ini yang kita pilih karena tidak ada perbedaan dalam masalah ini, adalah pendapat Imam As-Sanusi. Apa? Setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan yang punya akal sehat. Punya akal sehat itu maknanya punya kemampuan untuk berpikir dengan baik, punya kesempatan, maka mereka wajib mengerti 64 ini beserta dengan dalilnya. Kata Imam Sanusi, kalau nggak ngerti ini berarti di akhirat dia nggak terhitung orang Islam. Coba. Ntar dimarahin lah ngomong apa. Di akhirat nggak termasuk orang beriman. Ini pendapat Imam As-Sanusi. Pendapatnya ulama yang lain, termasuk jumhurnya para ulama, siapa yang nggak ngerti 64 ini, padahal dia punya akal yang sehat, dia punya kemampuan berpikir, maka hukumnya dosa besar. Jadi satu pendapatnya mengatakan kafir, dia nggak terhitung sebagai orang beriman nanti di akhirat, bukan di dunia, tetap mereka sebagai orang Islam. Siapapun yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia termasuk orang Islam. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya nanti di akhirat. Ada yang mengatakan kalau sampai di akhirat dia tidak mengerti makna ini, maka dia nggak terhitung orang mukmin. Kalau sampai di akhirat dia mengerti makna ini, maka terhitung dia orang mukmin. Ini yang kita harapkan. Maka kalau begitu ada perbedaan ulama tentang bagaimana hukumnya memahami 64 makna ini. Satu ulama mengatakan memahaminya hukumnya wajib usul namanya. Wajib usul itu wajib pokok. Dalam agama ada 2 macam ada wajib pokok, ada wajib furu, cabang. Ada pokok, ada cabang. Contoh, mengimani malaikat. Perintah siapa itu? Perintah agama. Kamu diperintah iman kepada adanya malaikat. Kamu diperintah iman kepada adanya Allah. Diperintah iman kepada adanya kitab suci. Kalau kamu nggak iman gimana? Kalau ada orang Islam tapi nggak mengimani hari kiamat gimana? Apa? Dosa. Bukan dosa, hukumnya kafir. Kenapa? Karena itu kewajiban pokok namanya, kewajiban inti dalam agama. Siapa yang tidak mengerjakan kewajiban inti itu, maka dia nggak termasuk orang yang beragama. Beda sama sholat, puasa, haji, zakat, beramal kebaikan, baca Al-Quran. Maka
bagian dari perintah-perintah ini kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan dosa, bukan kafir. Ada dua hukum dalam agama kita. Ada hukum usul namanya pokok, ada hukum furu namanya. Lah, Imam Sanusi menganggap mengkaji 64 ini masuk hukum furu, hukum apa? Usul, pokok dalam agama. Sebagian lagi menganggap ini hukum furu, cabang dalam agama. Nah, ketika ada dua perbedaan ulama, mana yang mau kita pilih? Kalau kita pilih ini sebagai hukum furu, berarti ada yang berselisih. Ada yang berselisih, artinya iman kamu masih diperselisihkan. Dianggap sah, tapi hukumnya berdosa. Imannya orang yang nggak paham 64 ini gimana? Sah, tapi dosa kalau dia punya kemampuan kalau dia tidak punya kemampuan berpikir, sah imannya tanpa dosa. Oh, nggak bisa mikir, masa disuruh paksa mau mikir gimana? Goblok dong. Orang nggak bisa berdiri, kalau sholat wajib nggak berdiri. Orang sholat wajib nggak berdiri. Kamu nggak pernah sholat? Saya nanya, kalau orang sholat wajib nggak berdiri? Wajib. Kalau nggak bisa, ya duduk. Bukan, nggak bisa tetap wajib. Kalau nggak bisa tetap wajib, itu hukumnya orang Syiah. Nggak mau tahu, pokoknya berdiri. Saya lumpuh, nggak mau tahu, pokoknya berdiri. Gimana, geblek lo ya. Orang nggak bisa berdiri suruh. Nah, sama dengan ini. Kalau kamu punya akal, nggak mau mikir, kata Imam Sanusi, pir. Kata jumhur, dosa besar. Karena punya kemampuan berpikir, nggak mau mikir. Bisa berdiri ketika sholat, nggak mau berdiri, hukumnya apa? Dosa. Enak aja loh, gue capek berdiri, gue duduk aja lah. Kalau itu sholat fardu nggak boleh, beda sholat sunnah. Boleh kalau sholat sunnah, sholatnya sambil duduk, tapi pahalanya beda sama yang berdiri. Pahalanya lebih banyak yang berdiri. Kalau wajib, sholat wajib, oh nggak ada cerita, wajib berdiri kalau mampu. Maka di dalam mengkaji akidah yang 64 juga begitu. Kalau kamu punya akal sehat, wajib berpikir mencari dalil, hingga hati kamu punya keyakinan yang tidak ikut-ikutan pendapatnya orang lain. Nah, kalau saya nggak mampu gimana, Bib? Kalau nggak mampu, boleh kamu ikut pendapatnya Pak Kiai, kamu boleh pendapatnya Ustadz, boleh ikut pendapatnya para ulama, karena kamu nggak punya kemampuan. Artinya otaknya rada lemot, cara mikirnya rada tell me. Lah, kalau kamu termasuk yang mana? Tell me. Lola apa lali lo mah? Lah, kalau ditanya apa namanya? Ditanya gocap tambah gocap kurangi gocap masih bisa paham cepet. Iya, kamu nggak. Aduh. Hah?
Lah ya 50 tambah 50 kurang 50 berapa? Nah, iya masih bisa, berarti lu cerdas dong. Yang begini kok ngomong saya kurang pinter, kurang pinter apa? Nah, kurang pinter itu kalau apa? Cara mikirnya nggak sama dengan kita, cara kehidupannya juga berbeda seperti orang-orang yang apa autis, orang-orang yang idiot, orang-orang yang apa diberikan oleh Allah kurang sempurna berpikir. Nah, mereka memang nggak usah dipaksa mikir, cukup ikut pendapatnya orang lain boleh ya. Jadi karena ada dua pendapat ulama, yang satu mengatakan wajib mikir, yang satu mengatakan kalau enggak mikir kafir, maka yang paling aman ikut pendapat siapa? Yang paling aman ikut pendapatnya Imam Sanusi. Ini paling aman. Artinya kalau kamu bisa berpikir dan kamu berpikir disertai menggunakan dalil, berarti iman kamu disepakati oleh seluruh ulama sebagai iman yang sah, gitu loh. Tidak ada satupun ulama yang menselisihkan keimanan kamu. Iman yang disertai dalil, iman yang disertai ilmu. Ini nggak ada ulama yang berselisih, nggak ada, semua sepakat iman mereka sah dunia sampai akhirat. Lah kalau iman yang nggak disertai ilmu bagaimana? Ulama berbeda satu mengatakan sah, satu mengatakan tidak sah. Kalau kamu pakai pendapat yang itu, berarti iman kamu diperselisihkan. Lah kalau iman diperselisihkan ya kalau pendapatnya benar. Kalau pendapatnya salah, maka ruginya selama-lamanya. Ini bukan masalah sepele, ini masalah penting, masalah pokok utama. Maka jangan sepelekan masalah ini. Masalah yang lain boleh kamu sepelekan. Subuh pakai kunut atau enggak pakai kunut, lah terserahlah, masalah kecil itu mah. Kalau masalah ini masalah penting. Kenapa? Menyangkut kafir atau mukmin. Kalau subuh kunut atau enggak, cuman dosa itu mah. Kalaupun betul-betul sunnah pakai kunut, sunnah hukumnya. Ditinggal enggak dosa. Jadi enggak ada masalah. Masalah itu masalah kecil. Satu sholatnya begini-begini, satu muter-muter. Hah? Ya jangan kamu pegangin aja ini. Ya, itu masalah kecil. Kalau saya nggak gini gimana? Sah sholatnya. Emangnya nggak sah. Begitu, jadi jangan dianggap yang begitu-begitu. Ini penting sampai ribut. Apa yang mau diributkan? Ya Allah. Bukan masalah kafir mukmin. Yang mau kita pertahankan ini, saya di akhirat termasuk kafir atau mukmin. Ini yang mau kita bicarakan. Maka siapa yang ikut pendapat ini, imannya tidak diperselisihkan. Maka kita berharap iman kita bagian iman yang dijadikan oleh Allah, diterima oleh Allah di dunia dan diterima oleh Allah sampai di akhirat. Mudah-mudahan bacaan kitab ini yang kita baca membawa manfaat untuk kita semuanya. Allah berikan kepahaman dalam hati kita, Allah tambahkan keimanan untuk kita, Allah yakinkan di hati kita, Allah jadikan kita bisa mengucapkan kalimat ini di akhir kehidupan kita hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lana
ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا في الدين ولأعواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أذربنا للظى إشربنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة وذلنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سير الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه دان تعزي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.